Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, tanggal 13 April 2023. Ini sudah masuk pekan 3 di bulan Ramadan. Ya, situasi perjalanan hari ini agak lebih lengang daripada biasanya. Saat ini saya sedang menyusuri jalan irigasi Sipon menuju Jakarta Barat dari Kosambi. Sudah diberlakukan sistem satu arah. Jadi untuk yang jalur sini itu khusus menuju ke arah barat, dan yang di seberang sana itu ke arah timur. Untuk hari Kamis ini suasananya cukup lengang, beda dengan hari Minggu kemarin ya. Hari Sabtu, hari Minggu itu ramainya luar biasa. Dan untuk perkara ketertiban mengenai satu jalur ini belum sepenuhnya terrealisasi, karena ya masyarakatnya juga perlu waktu beradaptasi. Tapi kalau kondisinya sepi begini sih nggak terlalu bahaya ya. Cuma kalau sudah akhir pekan itu luar biasa. Yang dari arah berlawanan ramai, yang dari arah yang seharusnya juga ramai gitu. Dan ini tikungan yang paling sering kecelakaan tuh di sini. Hati-hati ya teman-teman ya. Ya barangkali teman-teman ada yang ingin melewati daerah sini, irigasi Sipon, nah, itu salah satu daerah spot atau spot yang sering terjadi kecelakaan itu di tikungan yang tadi. Dan ini juga sebetulnya parkir-parkir di pinggir jalan ini bahaya gitu ya. Karena blind spotnya sangat, potensi blind spotnya itu sangat besar gitu. Tapi ya balik lagi, sadar nggak akan keselamatan. Karena keselamatan itu bukan perkara diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Di sini juga sama ini ya, penyeberangan ini sebetulnya satu arah sudah jalurnya. Ya, cuma karena pengemudi dari arah datang tadi ya, sebelah kanan ya, itu kenceng-kenceng, kalau apalagi sudah sore gitu ya, itu mereka berkendaranya sedikit menggunakan rem, dan biasanya terjadi salah paham gitu. Termasuk di putaran ini juga. Penukaran uang sudah mulai banyak. Tandanya sudah mau dekat Lebaran. Jadi tanda-tanda Lebaran atau menjelang hari raya itu sudah bisa dilihat ya. Pertama, jalanan mulai sepi kalau di daerah Tangerang, Jakarta gitu. Kemudian nanti akan ada banyak orang yang menjual jasa penukaran uang gitu. Terus biasanya kalau daerah Tangerang sini kemudian banyak jual daging sapi atau daging kerbau gitu. Yaitu ciri-ciri khasnya di daerah Tangerang Cipondoh sini ya. Saya tidak tahu juga kalau Tangerang yang lain, mungkin beda ya. Nah, beberapa pekan lalu pasar yang di sebelah kanan ini itu dilakukan penertiban sebelum puasa, kalau tidak salah itu satu pekan sebelum puasa, karena para pedagang di sini itu berjualan hampir memakan 3/4 badan jalan gitu, sehingga sangat crowded. Namun ya setelah penertiban kembali lagi penuh. Dan biasanya di sini nih titik macetnya nih.
banyak yang lalu lalang menyeberang. Oke, sekarang kita akan masuk ke jalan menuju komplek Poris Indah. Kalau lurus juga bisa sebetulnya ke arah Duri Kosambi. Itu nanti akan melewati daerah Gondrong, cuma kejauhan, mending lewat sini aja. Jalanannya separuh dicor, separuh masih paving. Tapi sudah lumayan lah daripada dulu. Kalau dulu tuh bener-bener totally becek ya. Sekarang polisi tidurnya nambah. Di sini tuh tadinya polisi tidur cuma ada 3, tapi sekarang jadi 6 kalau nggak salah ya. Ya balik lagi tadi, karena karakteristik orang-orang yang berkendara di sini itu ngebut roda 2 khususnya ya. Kalau roda 4 sih treknya nggak begitu panjang. Kalau untuk ngebut pasti pikir 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau roda 2 di sini itu luar biasa. Apalagi kalau pagi, jam-jam orang berangkat kerja, itu rata-rata semua ngebut. Bahkan sudah diberikan polisi tidur seperti itu saja tidak mengurangi kecepatan gitu. Mungkin karena buru-buru ya. Mungkin orang baru di Tangerang atau Jakarta yang baru tahu ternyata Tangerang Jakarta itu macet kalau pagi gitu. Rata-rata jalan-jalan utamanya itu macet. Tapi kalau buat saya yang udah hampir 30 tahun di Jakarta, ya udah paham lah Jakarta itu macet. Jadi kalau berangkat itu maunya nyantai, mending pagi sekalian. Bahkan saya sendiri dulu ya, waktu kerjanya masih di Jakarta Selatan itu, kalau berangkat jam 5 pagi itu udah rasanya kayak kesiangan gitu. Nah berhubung sekarang di Jakarta Barat dan nggak terlalu jauh dari Tangerang, agak santai. Nah jalanan ini dulunya sangat tidak layak untuk dilewati kendaraan roda 2, roda 4. Tapi sekarang udah bagus banget ini, sudah dicor. Dan lagi-lagi dipasang polisi tidur. Membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya banyak orang yang masih belum bisa sadar akan keselamatan. Jadi kapan dia harus memacu kendaraan dengan kecepatan normal dan kapan harus agak sedikit cepat gitu ya. Wah ini motor luar biasa. Yang ini jagoan, yang ini entah kenapa ya. Kalau dari bentuknya ini kayak Soul GT ini, tapi sudah nggak utuh. Lampu belakangnya, bodinya, spakbornya bolong. Kok bisa ya? Maksud saya tuh bisa, ya bisa sih, bisa-bisa aja dipakai. Cuma kalau saya pribadi sih nggak tega ya ngeliat kendaraan dipakai sampai sebegitu hancurnya gitu. Jadi mungkin tips dari saya buat teman-teman semua, untuk kendaraan itu bukan perkara tua atau mudanya, tapi perkara ya kasih sayang lah. Apalagi kalau dipakai buat kerja gitu ya, diperhatikan.
kondisinya, baik secara kondisi fisik, body ataupun mesin gitu. Karena itu sangat penting ya. Kalau ngikutin gengsi sih agak nggak rasional. Tapi kalau kita memikirkan fungsionalnya, ya kita harusnya aware. Jangan sampai mesin mogok di dalam perjalanan, apalagi tidak menggunakan, atau tidak ada, bukan tidak menggunakan, kalau ini sih lampunya bahkan ada bandrolnya tuh ya, kan nggak tahu jadi mau belok ke kiri atau ke kanan, kemudian dia sedang melakukan pengurangan kecepatan atau enggak gitu. Terus kondisi ban juga sudah botak ya, kalau musim hujan mungkin berbahaya, tetapi kan lebih bahaya lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jatuh misalnya, kepleset, slip gitu. Ya saya doakan semoga ada rezekinya untuk merawat kendaraan. Ini aduh, lawan arus, Masya Allah, bahaya sekali Bapak ini. Nah ini jalan green light teman-teman ya. Dari tadi sih sebetulnya udah masuk green light, cuma baru bisa ngomong tadi, baru sadar gitu. Nah ini green light salah satu komplek yang sangat membantu dalam akses jalan ya, dari Cipondo ke daerah Duri Kosambi, Cengkareng, yang dulunya dulunya lewat jalur lama, lewatin Kelurahan Petir, jalan yang lama lah gitu ya. Sekarang lewat green light ini dibantu jadi lebih lebar, pertama jalanannya lebih halus dan lebih cepat, dan tidak ada dilewati angkot, sehingga resiko macetnya juga kecil. Tapi ya kembali lagi tuh, dikasih jalan enak, kondisinya bagus, kalau nggak tahan ngebut lah gitu ya, jadi ajang ngebut. Nah ini ada motor jagoan juga nih nanti nih, dari tadi di belakang sudah gebar-geber gitu ya, sudah gebar-geber ngebut, padahal ini bukan sirkuit sih. Nah ini dia, waduh, sudah tidak pakai helm, kasih knalpot berisik. Jagoan. Padahal kalau jatuh, tuh saya pernah ngelihat orang tuh ya, jagoan kayak begitu. Nah saat dia jatuh nangis gitu, nangis, kemudian ngelihat kepalanya ada keluar darah, pingsan. Terus saya kira jagoan, ternyata jagoan tuh saat lagi berkendaranya aja. Pas sudah kecelakaan sih cengeng-cengeng juga gitu ya. Cuma kan lucu gitu, jadinya lucu. Harusnya kalau jagoan itu kuat gitu, nggak pakai helm. Kalau kena aspal, kan bayangan saya kalau kena kepalanya jatuh, kemudian menghantam aspal, kan berarti sudah siap gitu ya. Tapi ternyata ya berbeda dengan imajinasi saya gitu. Oke, sekarang kita akan menyeberang. Kalau dari arah kiri sana itu dari arah Jakarta Barat juga. Nah ini juga menuju ke Jakarta Barat. Sekarang posisinya menuju, ini Jalan Kresek Raya namanya. Ya kan teman-teman cari di Google Map, Kresek Raya, daerah Jakarta Barat, Duri Kosambi gitu ya, atau Semanan gitu ya. Nah ini Kresek Raya ini adalah jalan penghubung antar provinsinya. Dan di sini ya kalau sore itu pas di bulan puasa begini ya, itu macet karena banyak orang beli jajanan di kaki lima. Dan
karena tidak ada space buat parkir, ya sudah jelas akan menghambat perjalanan kendaraan yang lain gitu. Oke, kita belok kiri sini menuju arah apartemen. Oke, di sini ada apartemen. Di sini juga cukup lengang lalu lintasnya. Hari biasa, bulan puasa, tahun baru. Sini lengang ya. Nah, ini apartemennya. Ya, penghuninya cukup banyak nih. Ya, karena lokasinya strategis juga. Nggak terlalu jauh dari stasiun kereta. Ini favorit lah untuk ditempati gitu. Di sini abang-abang ojol pada nunggu. Kalau hari biasa dan pagi hari itu nggak pagi-pagi banget, biasa jam 8, jam 9 itu rame. Karena kemungkinan banyak orderan di sini. Karena memang padat sih, lingkungan di sini cukup padat ya. Karena kompleknya lumayan luas. Ada apartemen, ada ruko. Ini sekolah Santo Leo. Santo Leo, Kosambi Selatan, Jakarta Barat. Waktu pandemi semua sekolah tutup. Ya, di sini parkiran mobil yang tadinya segini banyaknya jadi sepi. Biasanya ngelihat mobil mau yang akan nganter atau jemput anak sekolah banyak, terus kosong gitu. Ya, sehari ini juga agak kosong, tapi mungkin karena ya pasca pandemi ya, nggak kayak dulu. Apa ini, ada Pol PP di sini? Tumben-tumbenan ada Pol PP di sini. Ada penertiban kah? Biasanya sih gitu, karena di belakang tadi tuh, di sebelah kanan itu biasanya jadi pasar informal. Jadi pasar yang ya akhirnya jadi penuh karena dan rame gitu ya, karena dekat dengan pemukiman. Jadi saya rasa warga kompleks ini pun ya sebetulnya pengennya tuh kalau belanja nggak jauh-jauh gitu. Tapi ya di mana pasar tetap aja pasar. Kenapa jadi lewat sini ya? Apa ditutup? Ini harusnya satu arah nih. Tapi kalau jadi dua arah berarti ada sesuatu hal. Oh, ada penebangan pohon. Ya, memang di sini pohonnya besar-besar juga. Karena komplek lama. Dan kemarin itu angin itu kencang sekali di daerah Tangerang ini dan Jakarta Barat. Jadi benar-benar seperti apa namanya, kecepatan angin yang tidak seperti biasanya. Nah, mungkin berbahaya gitu. Memang kalau pohon-pohon tua itu pada saat musim penghujan atau yang diperkirakan anginnya itu kencang, itu memang harus segera diwaspadai. Karena saya sendiri pernah jadi, mobil saya itu pernah tertimpa pohon dan nggak bisa juga klaim kepada penyedia lokasi parkir karena yang di apa namanya itu ya, yang di garansi cuma kehilangan gitu. Tapi kalau tertimpa pohon di area parkiran itu nggak ada garansinya gitu. Jadi ya sudahlah, akhirnya diperbaiki juga, siapa yang mau diklaim gitu.
nggak ada. Nah, ini salah satu jalan yang tadi kalau kita lihat jalur lama ya tembusnya ke sini juga. Ini jalur lama ya. Ini jalur utama, bukan jalur lama. Jalur utama ya memang juga sudah ada sejak dulu juga jalur ini. Dan jalan ini tuh sebetulnya sudah tidak layak untuk kendaraan, karena apa ya, untuk yang melintas ya, karena memang saat ini tuh kendaraan makin banyak, kemudian dimensinya juga agak sedikit bertambah, jadi harus dipertimbangkan kembali, tapi ya mungkin mahal biayanya ya. Oke, kita belok sini ke arah kantor saya. Nah, karena ini jalanan khusus, bukan untuk akses umum, jadi ya sepi, lengang. Dan di sini tuh ada danau di mana orang-orang biasanya ngabisin waktu buat mancing. Tapi kok sedikit, oh cuma ada berapa? 4 orang. Saya sendiri aja nggak tahu itu yang dipancing ikan apa di situ. Karena saya juga nggak suka mancing sih sebetulnya. Pagi komandan, agak. Oke, kita sudah sampai ini. Masuk ke basement. Cari parkiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.